berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Angkat tangan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Semusim berlalu, sama-sama katakan, Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu Tuhan, katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sekali lagi katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan.
bersyukur ya Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau termanis Bapa, selamanya Engkau baik. Yesus I love you, Haleluya. Thank you Lord. Biarlah kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam setiap pujian dan sembah kami. Haleluya. No matter what the situation, I believe, no matter what the circumstances, and I believe, say I believe, yes I believe, I stand on your word, I stand on your promise, I stand on your word, I stand on your promise. My soul says yes, my soul says yes, my soul says yes. Even when my faith is weary, yes I believe, see I believe, and I believe, for I know that you will answer. I believe, yes I believe. Let's sing. I stand on your word, I stand on your promise, I stand on your word, I stand on your promise. My soul says yes. Bersama jemaat Tuhan yang kata, I stand on your word, sing. I stand on your promise, I stand on your word, I stand on your promise. My soul says yes, my soul says yes. To your will, to your will, to your way, to your way, I will dance and obey. To your will, to your way, I will dance and obey. Buka kedua tanganmu, katakan, I stand on your word, I stand on your promise. Hanya pada janjimu Tuhan, pada setiap perkataan firman-Mu, kami selalu percaya. Jiwa kami berkata ya. Let's sing once again. I stand on your word, I stand on your promise, I stand on your word, I stand on your promise. My soul says yes, 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 my soul says yes. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan itu tidak mungkin kita berjalan mulus terus. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang turun ke dunia ini.
Dan dialah yang bisa menolong, menyembuhkan, memulihkan. Karena dia bisa menolong, memulihkan, menyembuhkan. Sehingga di dunia ini berarti ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Jikalau tidak ada tantangan, tidak ada masalah, persoalan, sakit, penyakit, tentunya kita tahu bahwa Tuhan tidak perlu datang ke dunia ini. Sebagai orang yang percaya dan beriman, jangan melihat persoalan, masalah, dan tantangan itu sesuatu yang berat dan yang menghukum diri kita. Tetapi yang menyadarkan kita bahwa untuk itulah kita beriman kepada Yesus Kristus. Setiap persoalan masalah pasti ada jalan keluarnya. Karena orang yang percaya itu, dia tahu dia membutuhkan Tuhan setiap waktu. Dan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita setiap waktu. Oleh sebab itu nyatalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu terjadi dan persoalan itu mulai menghimpit kita. Dari situlah kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Dan Tuhan menolong kita. Sehingga iman kekristenan itu bukan bicara tidak ada masalah. Jangan berpikir bahwa masalah itu tidak ada. Tapi cobalah berpikir bahwa Tuhan selalu membuka jalan dalam kehidupan kita. Jangan berpikir masalah itu untuk hari ini. Tetapi cobalah, berjuanglah untuk esok hari. Karena kita tidak hidup untuk hari ini saja. Firman-Nya berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok juga ada kesusahan, itu yang Yesus katakan. Karena ada kesusahan itulah Yesus menonton hidup kita. Dan Roh Kudus memimpin hidup kita. Jikalau tidak ada kesusahan, tidak ada persoalan, ada pergumulan. Untuk apa dia datang di bumi ini? Untuk apa Roh Kudus ada? Untuk apa orang bisa percaya dan memohon kepada Allah? Masalah itulah yang mendidik kita. Masalah itulah yang mengajar kita. Supaya kita boleh percaya dan berharap kepada Tuhan. Jadi masalah itu diizinkan Tuhan ada. Supaya membuat manusia itu menyadarin bahwa ada jalan keluar yang disiapkan Tuhan bagi kita semua. Sama seperti para rasul yang ketika menghadapi persoalan. Dia seorang rasul-rasul yang hebat-hebat. Namun tetap juga menghadapi persoalan aniaya. Dikejar-kejar, apa salahnya mengajar orang untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi membalas dengan kebaikan. Apa salahnya mengajar orang untuk hidup berdamai, saling mengasihi, mengasihi musuh, memberkati orang yang mengutuk kita, mendoakan orang yang menganiaya kita. Apa salahnya ajaran itu? Kita diajar tidak boleh mencuri, membunuh. Kita tidak boleh berdusta. Apa salahnya ajaran itu? Firman-Nya mengajar supaya kita juga mentaati lembaga pemerintah yang ada. Karena pemerintah adalah senjata pedang Allah juga untuk menertibkan warganya. Apa salahnya? Namun tetap, walaupun ada hal yang baik, yang jahat itu tetap ada. Oleh sebab itu, kebaikan perlu dikobarkan terus. Jikalau kebaikan tidak dikobarkan, kejahatan akan merajalela. Sehingga kebaikan itu terus kita kobarkan, pasti juga ada namanya kejahatan. Kenapa aku orang yang baik? Kenapa aku ini bergumul, berjalan, mengajar yang baik, kok yang jahat aku terima? Itulah namanya kita harus berjuang, karena dunia ini di bawah si jahat. Dan para rasul kemudian kita melihat ditangkap. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang membela. Tetapi disitulah Tuhan menampakkan dirinya. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 dan seterusnya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati.
Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak ada seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Apakah tidak ada pergumulan untuk berbuat baik? Apakah tidak ada harga yang harus dibayar untuk mengajar orang berbuat baik? Apakah tidak ada pengorbanan bagi orang ketika dia mulai mengasihi orang dan membawa ke jalan yang benar? Kadang-kadang nyawa, waktu, harta, aniaya yang kita terima, bukan rasa terima kasih. Itulah menunjukkan bahwa kita ini diutus dari surga, bukan dari dunia. Sehingga ketika para rasul ditangkap, apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa melepaskannya. Penguasa saat itu, para pemuka agama saat itu iri terhadap mereka. Namun dari surga turun seorang malaikat yang membuka pintu penjara itu, sehingga mereka keluar dan dipesani, "Pergilah ke bait Allah, beritakanlah firman yang hidup." Firman hidup itu. Dan mereka kemudian mengajar di dalam bait Allah. Sementara para penguasa menyuruh untuk membawa tahanan itu ke hadapan mereka, didapati penjara itu kosong. Mereka kemudian memberi laporan bahwa penjara itu kosong. Namun mereka melihat para rasul itu ada di bait Allah sedang mengajar. Artinya di sini masalah tidak bisa kita hindari. Saudara duduk di rumah, saudara tidak mau ikut campur untuk mengajar orang baik, saudara tidak mau berjuang dalam kebaikan, tetap persoalan itu akan datang. Tetapi tidak ada yang membelanya. Tetapi ketika kita mengajar dan berbuat yang baik, kita pasti juga kena masalah. Tapi ada yang membela, namanya Tuhan Allah semesta. Oleh sebab itu apa yang terjadi? Apakah para rasul itu mengendorkan semangatnya? Tidak. Perintah dari surga mengatakan, tetaplah kabarkan firman hidup. Mereka kemudian pergi ke bait Allah, di mana mereka pernah di situ dan kemudian mereka ditangkap, tapi mereka kembali lagi mengajar, untuk mengajar hal yang baik, untuk mendidik yang baik. Kita tidak bisa kita tinggalkan, kita tetap mengajar. Untuk itulah kita hidup di dunia. Untuk itulah kita percaya kepada Tuhan, saudara. Untuk itulah kita menjadi umat Tuhan. Supaya kita mengobarkan hal yang baik. Supaya mengurangi kejahatan. Kejahatan tidak akan pernah hilang. Ketika kita yang tidak berbuat baik, maka kejahatan akan muncul dalam kehidupan kita. Siapapun dia, termasuk pemuka agama yang dikatakan ketika mereka tidak berbuat baik, mereka mulai iri dan berbuat jahat.
termasuk saya dan saudara, ketika saudara mengendorkan perbuatan baikmu dan engkau tidak mengajar jalan hidup, maka kejahatan akan masuk dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak ada yang lain. Bukan tugasnya seorang guru, bukan tugasnya seorang pemerintah. Tetapi Tuhan bertanggung jawab akan ciptaannya. Oleh sebab itu gereja dan umat Tuhan dijadikan murid Tuhan untuk mengimpartasikan ajaran Tuhan, kasih Tuhan. Bukan mengejar mujizat saja. Bukan untuk mencari kehidupan yang nyaman. Bukan mengejar harta kekayaan di tengah-tengah kerohanian. Tetapi itulah mungkin kita dapatkan juga. Tetapi yang utama, kita belajar untuk meresap. Seperti sebuah tanaman yang haus akan air. Setiap pagi disiram, setiap sore disiram. Supaya dia bisa mengeluarkan buahnya. Dan buah itulah yang diminta oleh dunia kepada orang-orang yang percaya Yesus Kristus, saudara. Kembali lagi, jangan saudara berkata begini. Kita diselamatkan oleh iman kita, bukan oleh perbuatan baik. Itu memang benar. Keselamatan itu karena iman kita kepada Yesus, bukan karena perbuatan baik. Iman kita bukan kepada perbuatan baik. Iman kita bukan kehidupan saleh. Iman kita bukan kehidupan suci. Iman kita kepada Yesus Kristus. Supaya kita diselamatkan. Tetapi buah dari iman itulah yang harus kita kembangkan. Ketika kita di gereja, semua orang sudah beriman kepada Yesus. Tidak ada beriman dengan kebaikan. Tapi buah dari iman itu yang Tuhan tuntut kepada kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan juga mengajarkan, biarlah terang cahayamu itu dilihat orang. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ajaran Yesus, karakter Yesus, perjuangan sebagai murid Tuhan, tetap hal yang baik. Risiko apapun tetap ada. I stand on your word. I stand on your promise. I stand on your word. I stand on your promise. My soul says yes. My soul says yes. I stand on your word. Mari bersama kita bangkit berdiri. Muliakan Tuhan dengan pujianmu. I stand on your word. I stand on your promise. My soul says yes. My soul says yes. To your will, oh, to your will, to your way, to your way. I will try and obey to your will, to your way. I will try and obey. I stand on your word. I stand on your promise. I stand on your word. I stand on your promise. My soul says yes. My soul says yes. I stand on your word. I stand on your promise. We bless you, Lord. I stand on your word. My soul says yes. My soul says yes. My soul says yes. This is our voice to you, Lord.
masuk Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur Daud berkata, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tinggi tanganmu. Mulailah bersyukur kepada Dia. Mulailah memuji Dia. Mulailah menyembah Dia. Oh, haleluya. 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 Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Sebab Yesus Tuhan. Sebab Yesus Raja. Dia segala-galanya. Dia yang terbaik buat kita. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Oh, we worship you, Lord. We worship you. Oh, haleluya. Oh, Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory.
Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan, di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Kiranya dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia dan para hamba Tuhan dan jemaat. Supaya mereka bersatu dan rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tetapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Kita menjadi sombong, kikir, sibuk, dan arogan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik surga, yang akan menghakimi seluruh umat manusia, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, layak dipuji. Sekali lagi.